Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai Ma'rifatul Quran. Perkenalkan, nama saya Eli Marisa dari kelas B Akuntansi NPM 1020015. Yang akan saya bahas pada materi kali ini, yang pertama yaitu Kalamullah, yang kedua Ta'riful Quran, yang ketiga Asmaul Quran, dan yang keempat adalah fungsi Al-Quran. Materi yang pertama yaitu Kalamullah. Kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yakni lafaz yaitu ucapan, murakkab tersusun, mufid memberi faidah, dan biwadai dengan sebuah tujuan. Kalamullah adalah 2 unsur kata dari kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Sejarah Al-Quran. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah nuzulul Quran. Terdapat peringatan nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Menurut Al-Zarqani, terdapat 3 tahapan proses turunnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran turun secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Surah yang pertama diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Pengumpulan Al-Quran. Proses penulisan Al-Quran terdiri dari beberapa masa, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, dan yang terakhir adalah pada masa setelah Khulafaur Rasyidin. Materi yang kedua yaitu Ta'riful Quran. Mu'jizat Al-Quran. Mu'jizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya. Mukjizat menurut ulama yaitu perkara yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi, tidak bisa ditiru, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. Macam-macam mukjizat. Ada mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang bersifat material, indrawi dan tidak kekal. Kemudian ada mukjizat manawi, yaitu mukjizat yang bersifat immaterial, logis dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, disampaikan secara mutawir. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Seseorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bacalah Al-Quran sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik, yaitu pembaca atau pengamalnya." Hadis riwayat Ahmad. Mengangkat derajat pembacanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Materi yang ketiga yaitu Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Yang pertama Alkitab. Al-Quran memiliki nama lain adalah Alkitab atau Kitabullah yang biasanya seringkali digunakan ketika menyebut Al-Quran. Alkitab dalam bahasa Arab berarti buku atau kitab. Maksudnya adalah Al-Quran merupakan buku yang mengumpulkan rangkaian tulisan atau ayat yang tersusun rapi secara sistematik dan menjelaskan banyak petunjuk dan pedoman secara terperinci. Yang kedua, Al-Huda atau petunjuk. Nama lain Al-Quran adalah Al-Huda yang artinya petunjuk. Maksudnya adalah Al-Quran menjadi petunjuk atau pedoman bagi manusia. Yang ketiga, nama lain Al-Quran yang perlu diketahui lainnya adalah Ar-Rahman. Nama ini memiliki arti rahmat yang seperti terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82. Yang keempat yaitu An-Nur yang artinya cahaya. Yang kelima yaitu Ar-Ruh yang artinya ruh. Maksudnya adalah Al-Quran berisikan ruh kebenaran dari Allah yang menunjukkan manusia yang dikehendaki. Yang keenam yaitu Asyifa atau obat. Yang ketujuh adalah Al-Haq atau kebenaran. Maksudnya adalah Al-Quran menyampaikan suatu kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan adalah Al-Bayan atau penerang. Yang kesembilan adalah Al-Mau'idhah atau pelajaran. Maksudnya adalah Al-Quran berisikan kisah-kisah orang terdahulu yang dapat diambil sebagai pelajaran atau nasihat bagi manusia. Tertulis di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 138 dan Quran Surat Al-Qamar ayat 17 dan 22. Yang ke-10 yaitu Al-Bushra atau berita gembira. Yang nama lain tersebut menjadi keistimewaan Al-Quran dan tertulis dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89. Yang terakhir adalah Az-Zikru atau pengingat. Nama lain Al-Quran yang berarti pemberi peringatan adalah Az-Zikru. Maksudnya adalah Al-Quran menjadi pengingat bagi manusia untuk bertauhid pada Allah seperti halnya yang diajarkan para Rasul pada kaum-kaumnya sebelumnya. Materi yang keempat yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai petunjuk bagi manusia, yang kedua sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, yang ketiga sebagai pembenar, yang keempat sebagai pelajaran dan penerangan, yang kelima sebagai pembimbing yang lurus, yang keenam sebagai pedoman bagi manusia, yang ketujuh fungsi Al-Quran adalah sebagai pengajaran, yang kedelapan sebagai petunjuk dan kabar gembira, yang ke-9 yaitu sebagai pembanding atau pembeda, yang ke-10 adalah Al-Quran sebagai pengajaran atau pembentang atau penjelasan, yang ke-11 Al-Quran sebagai tali Allah, yang ke-12 Al-Quran sebagai obat penawar atau syifa, yang ke-13 sebagai tadzkirah atau peringatan, yang ke-14 sebagai pengawas atau muhaimun, dan yang terakhir adalah Al-Quran sebagai mukjizat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama 5. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.